Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Ibu Zulfahmi, Guru Matematika SMP Negeri 13 Kota Bekasi. Materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah transformasi geometri bagian yang keempat, yaitu dilatasi. Di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang refleksi, translasi, rotasi. Nah, hari ini kita belajar bagian terakhir dari transformasi geometri tersebut. Nah, sebelum Ibu lanjut tentang materi ini, sebaiknya kalian simak dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silahkan disimak. Kompetensi dasar 3.5 menjelaskan transformasi geometri yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat 1. Menentukan titik hasil dilatasi dengan titik pusat O 0,0 dan faktor skala K. 2. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan geometri transformasi dilatasi dengan titik pusat O 0,0 dan faktor skala K. Yang ketiga, menentukan sifat-sifat dilatasi. Oke, anak-anak sekalian, sebelum Ibu menjelaskan, apa sih Bu itu dilatasi? Nah, kalian lihat dulu di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu banyak sekali terjadi tentang dilatasi ini. Misalnya di mana? Saat kalian bepergian, melihat suatu pemandangan yang indah, wah langsung saja tuh refleks tangannya, ceklek. Nah, itu artinya kalian melihat atau melakukan, tadinya pemandangan itu sangat luas, sekarang menjadi kecil di tangan kalian, yaitu berupa kamera. Kalian mendapatkan sebuah foto yang bagus di HP-nya. Itu adalah dilatasi. Nah, apalagi Bu? Banyak. Yang pembesaran ada nggak? Ada. Contohnya apa? Kalian sekarang pasti tahu semuanya tentang virus corona atau COVID-19, di mana virus itu sangat kecil. Nah, para ahli menelitinya di sebuah laboratorium, kemudian didapatkan gambar yang bisa kita lihat seperti ini. Nah, itu artinya dilatasi juga. Kemudian kalian di sebuah dinding rumahnya suka dipajang foto, ada yang ukurannya seperti ini, gambar kucing 8R, 12R. Nah, itu kalian melakukan sebuah dilatasi. Kalian tentu penasaran bukan? Oh iya, pasti tentunya. Nah, silahkan kalian simak materi Ibu selanjutnya. Pengertian dilatasi. Dilatasi merupakan transformasi geometri berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangunan geometri. Dalam konsep dilatasi, ada yang disebut titik dilatasi dan faktor dilatasi. Titik dilatasi. Titik dilatasi merupakan titik yang menentukan posisi suatu dilatasi. Titik dilatasi menjadi titik pertemuan dari semua garis lurus menghubungkan antara titik-titik dalam suatu bangun ke titik-titik hasil dilatasi. Faktor dilatasi. Faktor dilatasi merupakan faktor perkalian suatu bangun geometri yang didilatasikan. Faktor ini menunjukkan seberapa besar hasil dilatasi terhadap bangun geometrinya dan dapat dinotasikan dengan K. Nilai K besar dari 1 atau K kurang dari negatif 1 menunjukkan hasil dilatasi lebih besar dari geometrinya. Tanda faktor dilatasi. Tanda positif mengartikan geometri dan hasil dilatasi berdampingan di salah satu titik dilatasi. Sedangkan tanda negatif mengartikan geometri dan hasil dilatasi saling terbalik dan berlainan sisi di titik dilatasi. Rumus umum dilatasi. Dilatasi dengan titik pusat 0,0, titik
titik patokan diambil dari 0,0. Secara umum untuk menentukan bayangannya x-aksen, y-aksen dari titik asalnya x, y bisa digunakan rumus x-aksen sama dengan k kali x dan y-aksen sama dengan k kali y. Contoh soal, diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik-titik sudutnya adalah A negatif 3, negatif 3, B negatif 1, negatif 3, dan C negatif 2, negatif 1. Tentukanlah bayangan dari titik-titik sudutnya jika dilatasi terhadap titik pusat O0,0 dengan A faktor dilatasinya 2, B faktor dilatasi negatif 2, C faktor dilatasi 1/2, D faktor dilatasi negatif 1/2, E tentukan luas bayangan dari segitiga ABC tadi. Kita jawab yang A, faktor dilatasinya adalah 2. Artinya nilai K-nya sama dengan 2. Buatkan terlebih dahulu titik koordinat kartesiusnya. Apabila sebuah titik X, Y dilatasi sejauh K, maka koordinat bayangannya adalah K kali X, K kali Y. Letakkan titik-titik koordinat A, B, dan C pada gambar, seperti yang ada di depan kalian. Hubungkan ketiga titik ini, sehingga terbentuklah sebuah segitiga. Nah, segitiga ini akan kita rubah ukurannya dengan dilatasinya, yaitu sebesar 2 atau sebesar 2 kali dari gambar semula. Nah, sekarang kita perhatikan koordinat titik A apabila X, Y, maka bayangannya setelah didilatasi sejauh K, dia akan menjadi K kali X, K kali Y. Nah, sekarang A-nya negatif 3, negatif 3, tentu A-aksennya adalah 2 kali negatif 3, 2 kali negatif 3. Hasilnya tentu negatif 6, negatif 6. Nah, B-aksen tentu akan menjadi 2 kali negatif 1, 2 kali negatif 3. 2 kali negatif 1 itu negatif 2, 2 kali negatif 3 negatif 6. Berikutnya C-aksen, tentu dia akan kita kalikan dengan C, 2 kali negatif 2, 2 kali negatif 1. C-aksen itu akan menjadi negatif 4, negatif 2. Lalu titik-titik dari A-aksen, B-aksen, dan C-aksen kita pindahkan ke dalam koordinat kartesius. Nah, inilah segitiga yang berwarna merah merupakan bayangan dari segitiga yang berwarna biru setelah dilatasi sejauh 2 atau faktor skalanya 2. Berikutnya dengan faktor skalanya negatif 2. Bayangan titik A setelah didilatasi negatif 2 adalah A-aksen, yaitu faktornya tadi K-nya negatif 2 kalikan ke koordinat titik A. Negatif 2 kali negatif 3, negatif 2 kali negatif 3. Maka A-aksen itu 6,6. Demikian juga B-aksen. K-nya kita kalikan ke koordinat B. Negatif 2 kali negatif 1, negatif 2 kali negatif 3. Jadi B-aksennya adalah 2,6. Selanjutnya bayangan titik C, yaitu C-aksen, negatif 2 dikali negatif 2, negatif 2 dikalikan ke negatif 1. Maka C-aksen adalah 4,2. Setelah ini kita pindahkan titik bayangan A, B, dan C tadi ke titik koordinat
Jadi titik 6,6, 2,6, dan 4,2 kita pindahkan ke koordinat kartesius. Seperti ini. Hubungkan ketiga titik sehingga terdapat segitiga yang besar. Nah, perhatikan kondisi segitiga yang berwarna merah. Koordinat kartesius ini terbagi atas 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Apabila daerah asalnya berada di kuadran 3, maka bayangannya di kuadran 1, begitu juga sebaliknya. Segitiga yang asal itu terbalik posisinya dengan segitiga bayangan. Perhatikan puncak atau titik puncak dari segitiga biru ke atas, sedangkan puncak segitiga yang merah ke bawah. Baiklah anak-anak, untuk pertanyaan yang C dan D tidak Ibu buatkan di sini untuk PR bagi kalian, yaitu faktor dilatasi 1/2 dan faktor dilatasi negatif 1/2. Nah, untuk selanjutnya kalian jawab pertanyaan yang E, yaitu menentukan luas segitiga bayangan dari ABC tadi. Nah, selamat mencoba. Nah, bagaimana anak-anak Ibu sekalian? Dari contoh yang Ibu berikan tadi, kalian sudah pasti dapatkan beberapa kesimpulan dari apa yang Ibu sampaikan. Nah, kita lihat apa kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dari contoh yang diberikan tadi, kita rangkum dalam satu buah gambar, di mana di sini ada terdiri dari 4 nilai K. Yang pertama kesimpulan kita, jika K besar dari 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Kedua, jika K besar dari 0 kurang dari 1, maka bangun bayangannya diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Ketiga, jika K besar dari negatif 1 kurang dari 0, maka bangun bayangannya diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. 4. Jika K kurang dari negatif 1, maka bangun bayangannya diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Selamat berlatih dan tetap semangat. Kalian tetap belajar meskipun kita masih dalam keadaan terbatas. Semoga apa yang Bu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan selamat bertemu pada materi berikutnya, yaitu tentang kesebangunan dan kekomruenan. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.